Selamat pagi Pak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau izin untuk melaksanakan wawancara dalam pemenuhan tugas kami pendidikan guru penggerak modul 3.1 terkait pengambilan keputusan yang berdasarkan kebijakan universal. Jadi dalam pengambilan keputusan itu Pak, kita sehari-hari kan dihadapkan dalam sebuah permasalahan kasus. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu ada dibagi dua deh Pak. Ada yang pertama dilema etika dalam kasus tersebut. Dilema etika ini maksudnya Pak, kita harus menentukan nih ada satu permasalahan tapi dua keputusan yang sama-sama benar. Jadi kita harus bisa memilih mana yang paling benar untuk kita ambil kebijakan. Baru ada yang namanya bujukan moral. Kalau bujukan moral ini Pak jelas yang satu benar, yang satu salah. Tapi bujukan moralnya terkait ajakan lingkungan sekitar untuk yuk kita berbuat ini, padahal sesuatu hal itu mungkin salah pandangannya, seperti itu Pak. Jadi di dalam pengambilan keputusan ini juga kita memiliki 4 paradigma Pak. Tentunya ada yang pertama itu individu lawan kelompok. Jadi terkadang ketika kita sebagai pemimpin ini kan Pak, kita mengambil keputusan, terkadang banyak kelompok yang menentang. Tapi kalau kita anggap keputusannya itu benar, kita harus betul-betul konsisten mengambil keputusan tersebut yang tentunya bermanfaat bagi lingkungan banyak Pak. Kemudian yang kedua ada rasa keadilan lawan rasa kasihan Pak. Terkadang kita dihadapkan dalam kedua situasi itu Pak, antara memilih keadilan tapi di satu sisi kita mungkin dihadapkan pada rasa kasihan. Seperti itu Pak. Yang ketiga itu ada kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat ada jangka panjang melawan jangka pendek. Jadi saya mau izin Pak, ada beberapa poin pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Bapak selaku pimpinan di SMP Negeri 1 Payung. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau kita lihat kasus-kasus dilema etika, ya, sebenarnya ya kalau kita lihat anak-anak kita, ya bagaimana kira-kira tingkah lakunya itu macam-macam Pak. Nah, kalau kita lihat anak-anak kita ini, ya harus kita tahu bagaimana dulu karakternya. Karena bagaimana kita, ya seperti yang katakan tadi bujukan moralnya, ya kita harus tahu bagaimana karakternya. Nah, saya pernah pengalaman anak saya sendiri Pak, yang masih SD begitu bandel. Saya berikanlah dia pada pandangan nggak mempan, ya berikan pandangan ke arah yang lebih bagus untuk bersekolah, nggak mempan Pak. Nah, tapi suatu ketika ada kejanggalan tingkah laku yang dia buat, saya hantarkan dia kekerasan, rupa-rupanya dia melawan. Nah, jadi dalam hal ini, ya maka ya kita di dalam mengambil keputusan, kita lihat dulu karakternya Pak. Bagaimana memasuki seorang anak itu, supaya anak itu kalau kita hukum, kalau kita ya berikan misalnya pengajaran, dia tidak sakit hati dan menerima di hatinya Pak. Nah, jadi yang pertama sekali karakternya dulu kita ketahui Pak. Bagaimana sifat-sifat yang bisa kita masuki. Makanya Pak ya, kalau kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah sama anak-anak, ya fungsi kita kan bukan sebagai guru saja,
bukan sebagai kepala sekolah saja. Kadang kita harus berbaur sama anak-anak. Kadang kita menjadi anak-anak untuk lebih mengetahui ya sifat-sifat mereka lah. Nah, jadi kalau kita sudah berteman, ya kadang apa yang terganda di dalam hatinya dengan sendirinya dia utarakan sama kita, dan kita sudah mengetahui kira-kira apa permasalahan yang sebenarnya terdapat di dalam dirinya itu kira-kira. Ya. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Jadi dari penjelasan Bapak itu utamanya kita harus mengenali karakter permasalahan ataupun kasus yang ada, bagaimana kita memahaminya, masuk ke dalamnya, dan akhirnya bisa mengambil keputusan dengan bijak. Seperti itu Pak ya. Iya. Jadi berkaitan dengan penjelasan Bapak yang pertama, selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan Pak, khususnya di sekolah kita ini terkait dilema etika? Ada nggak studi kasus ataupun permasalahan yang pernah terjadi di sekolah ini berkaitan dengan dilema etika? Artinya ada dua kepentingan, ada dua kebenaran yang harus Bapak tentukan. Pilihan satu benar dan itu bisa bermanfaat untuk semua orang. Seperti itu Pak. Dari ini kira-kira Pak, saya juga pengalaman ketika saya berada di dalam suatu sekolah, ada anak yang bandel Pak. Nah, dan ketika itu ya saya ditugasi untuk, ataupun ya bukan di sekolah ini Pak, kira-kira kan bisa sebagai contoh Pak. Ya. Nah, ketika saya dulu masih guru kira-kira gitu, nah, ada anak sekolah yang begitu bandel. Ya, bandelnya bukan mengganggu, tapi yang semana pagi-pagi datang ke sekolah dari gerbang depan sampai di sekolah, keluar lagi dari gerbang belakang gitu kira-kira Pak. Nah, jadi dalam hal ini setiap hari itu saja yang saya cari. Nah, saya cari untuk masuk lagi ke sekolah, masuk ke kelas, kemudian ya dia duduk, ya masuk perhatian ke pelajaran yang diarahkan dulu, nggak tahu kita. Ya itulah kira-kira setiap hari kerja saya. Nah, tahu-tahu ya kita singkatkan cerita, lulus SMP, masuk lagi dia SMA, lulus SMA, rupanya dia nggak kuliah lagi, dia melamar TNI Pak, masuk pula. Nah, jadi dalam hal ini ya kita memberikan vonis kepada seseorang itu ya seperti yang sering kita katakan, jangan kita vonis di situ saja, kita lihat dulu ya bagaimana masa depannya, dan kita sudah tahu bagaimana tadi karakternya. Nah, jadi dari karakter tadi bisa kita pelajari bagaimana sifat anak itu nantinya gitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi dalam sebuah permasalahan ini sebenarnya kita harus masuk di dalam permasalahan itu, kita harus mengenali unsur-unsurnya gitu Pak ya. Iya. Alasan, sebab musababnya, dampaknya ya kan Pak, kepada lingkungan maupun kepada individu-individu yang terlibat. Dari situ mungkin kita bisa mengambil sebuah keputusan ataupun kebajikan ya kan, kebijaksanaan yang tentunya bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu Pak ya. Nah, seperti yang sedikit tadi Pak ya. Misalnya tadi yang bandel saya katakan tadi, kalau misalnya dihukum terus dan dia dikeluarkan di sekolah, ya mungkin dia di masyarakat nanti menjadi sampah, pengganggu masyarakat. Jadi kita bujuk bagaimana dia supaya terus bersekolah, kita berikan arahan-arahan, dan akhirnya ya seperti yang kita katakan tadi Pak, ini berhasil juga dia. Mantap Pak, mantap sekali langkah-langkah. Kemudian kita masuk di poin yang ketiga nih Pak, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tadi Pak? Jadi ya mungkin di dalam pengambilan keputusan di sekolah Pak, itu bukan di tangan kepala sekolah saja Pak. Ya, untuk mengambil suatu keputusan itu ya kita ajak ya teman-teman di sekolah, ya guru-guru, guru BK, ya wakil kepala sekolah, dan kalau apa Pak, kita panggil orang tua murid yang bermasalah itu. Jadi kalau kita sudah di situ semua ya bermusyawarah membicarakan tentang ya kasus tadi, mungkin jalan keluarnya nanti sudah bisa dipertanggungjawabkan Pak. Nah itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak. Jadi dalam langkah-langkah itu tentunya kita memanfaatkan unsur-unsur yang ada, melibatkan banyak orang.
akhirnya nanti tercipta keputusan yang tentunya bukan bermanfaat pada diri kita saja, tapi bermanfaat bagi lingkungan kita. Seperti itu langkah-langkahnya Pak ya. Iya. Jadi mengandung unsur melibatkan berbagai pihak untuk pengambilan keputusan tersebut. Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif gitu Pak. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam pengambilan keputusan itu ya seperti yang kita sudah katakan tadi Pak, iya kita ajak teman-teman yang bermusyawarah bagaimana sebenarnya, iya proses yang kita harus jalani Pak. Nah karena kalau ya diri kita sendiri yang nanti mengambil keputusan, ya bisa pada saat kita mengambil keputusan itu emosi kita yang datang, ego kita yang timbul. Jadi kita harus ajak teman-teman. Nah, jadi dengan banyaknya nanti pendapat di dalam pengambilan ya keputusan tadi, ya tentu keputusannya nanti akan lebih baik gitu. Jadi efektivitas pengambilan keputusan menurut Bapak itu kalau kita bisa melibatkan banyak orang, bermusyawarah menuju kata mufakat gitu Pak ya. Iya. Jadi ketika kita memanfaatkan banyak orang, ya keputusan kita itu nanti bukan hanya dari ego pribadi Pak ya, Iya. berdasarkan juga kepentingan banyak orang. Seperti itu Pak ya. Nah, semua orang nanti ya dari ego-ego masing-masing kan bisa disatukan untuk kesepakatan bersama gitu. Siap Pak, terima kasih Pak. Lanjut kita Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ini ya, yang menurut Bapak sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangan Bapak ini dalam pengambilan keputusan itu apa saja Pak? Iya, tantangan, ya tentu ada. Kalau namanya sudah kasus itu ada tantangan Pak. Misalnya ya kalau kita lihat dari diri anak itu sana, itu sudah menjadi tantangan. Kadang ya kita memberikan arahan sama dia supaya dia baik, ya kadang iya kita ditantang. Jadi seperti yang kita katakan tadi, ya kalaupun kita ya misalnya enggak sependapat kita dengan dia, tapi kalau kita mendekati dan kita mengetahui karakternya tadi kan, iya kita bisa pelan-pelan untuk mengarahkan dia. Kemudian Pak ya, apalagi zaman sekarang ini Pak, bukan seperti ya zaman kami sekolah dulu. Kalau dulu orang tua sangat mendukung guru, tapi sekarang kalau kita lihat kenyataannya ya baik ya di media sosial, ketika guru memberikan hukuman yang tujuan hukumannya itu adalah untuk membuat efek jerah, tahu ya banyak orang tua yang salah sangka. Jadi ya dari ya itulah tadi Pak, ada dari ya peserta didik sendiri, ada dari ya orang tua. Bahkan ya kalau kita lihat kadang-kadang ya dari teman-teman guru pun nggak sependapat dengan kita. Padahal tujuan kita yang memberikan sanksi itu, hukuman itu, ya untuk ya membuat efek jerah si anak itu. Nah itulah tantangan yang harus kita hadapi di dalam ya memberikan solusi terhadap ya permasalahan khusus tadi etika tadi. Mantap sekali Pak ya. Jadi memang ketika kita berbicara soal tantangan Pak ya, pastinya utamanya pada orang-orang yang bermasalah, kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tadi Bapak sampaikan juga orang tua, bahkan terkadang rekan-rekan guru juga banyak yang nggak sependapat gitu Pak ya dalam pengambilan keputusan. Itulah tantangan tadi Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, apa Bapak punya waktu khusus gitu Pak untuk menjadwalkan, oh ini saya harus menyelesaikan sebuah permasalahan, atau situasional saja Pak? Terus kayak mana prosedurnya Pak? Maksud saya ketika ada permasalahan itu Bapak tunda dulu, oh nanti saja ada waktunya saya menyelesaikan ini permasalahan, atau ketika ada masalah Bapak langsung menyelesaikan dan di situ ada keputusan yang Bapak ambil? Ya, kalau namanya permasalahan Pak, ya sebetulnya harus diselesaikan itu Pak. Soalnya kalau kita undur, maka nanti permasalahan itu bisa menjadi lebih besar ataupun lebih runcing. Jadi kalau ada permasalahan begitu, ya kita ajak dulu ya, misalnya ya guru BK-nya untuk memberikan arahan, untuk nggak mempan, ya kita ajak
ya teman-teman guru untuk lebih bermusyawarah lagi untuk bagaimana supaya anak itu dia bisa lebih baik. Itu pun nggak mempan, ya kita panggil orang tuanya Pak, ya gitu kira-kira. Jadi situasional Pak ya, kapanpun ada permasalahan yang harus kita ambil sebuah keputusan langsung Bapak selesaikan di hari itu juga gitu Pak ya. Iya, karena ya seperti tadi kalau kita biarkan mengendap Takutnya bisa tambah besar. besar. Iya. Siap Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Orang-orang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. Oh, jadi kalau ya yang bisa mempermudah pengambilan keputusan di sekolah itu ya itulah salah satunya tadi Pak. Ya kawan-kawan semua ya bisa diajak bermusyawarah. Khususnya kalau ya permasalahan daripada ya dilema tadi, nah, maka ya kita ambil dulu ya kawan kita dari guru-guru BK, karena dia itu lebih mengetahui karakter anak itu, dia lebih dekat sama anak itu. Jadi dalam hal ini guru BK kadang anak-anak sangat takut, padahal guru BK itu namanya pun bimbingan. Ya, guru pembimbing. Jadi dibimbing dia ya bagaimana anak itu bisa lebih baik. Jadi itu yang paling tepat kita laksanakan, kita dekati anak itu bersama dengan guru BK. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua penjelasan ataupun wawancara diskusi kita tadi ya kan. Jadi pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dalam pengambilan sebuah keputusan terkait keputusan dilema etika? Oh, jadi kalau kita lihat Pak ya pembelajaran yang bisa kita ambil dari masalah tadi, misalnya masalah yang Bapak pertanyakan tadi, ya bahwa ya di sekolah seorang pimpinan itu nggak bisa mengambil keputusan sendiri Pak. Jadi harus ya mau bekerja sama, mau bermusyawarah dengan guru-guru, iya dengan orang tua, bahkan kalau perlu dilibatkan komite Pak di dalam pengambilan keputusan agar ya keputusan itu tadi ya bisa ke arah yang lebih baik. Nah, jadi itu tadi Pak. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil tadi ya terciptanya suatu kerjasama antara setiap stakeholder sekolah. Nah, itu kira-kira. Terima kasih banyak Pak ya, sangat bermanfaat mungkin untuk saya nantinya ke depannya bisa mengadopsi pengalaman-pengalaman yang telah Bapak sampaikan agar ke depannya saya mungkin saja nanti ya ke suatu saat saya berada di posisi Bapak saat ini ya sebagai kepala ataupun pimpinan di institusi yang lain, mungkin saya bisa menerapkan pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah Pak ya, yang akan menciptakan mufakat. Tentunya mufakat ini kalau bisa bermanfaat untuk semua orang. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya doakan juga Bapak ya dalam karier terus berhasil Pak. Siap. Ya. Amin Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Izin saya akan melakukan kegiatan wawancara sebagai implementasi modul saya 3.1 terkait pengambilan keputusan yang berdasarkan kebijakan universal dalam program pendidikan guru penggerak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat. Sehat Bu ya. Bapak sehat juga. Sehat Bu, sehat Bu. Jadi terkait isi dari modul 3.1 ini Bu, ada yang namanya pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Pada dasarnya kita sebagai individu terkhusus sebagai pimpinan Bu ya, pastinya ada saja selalu dihadapkan pada permasalahan, baik itu jenisnya dilema etika maupun rujukan moral. Jadi yang mau saya tanyakan Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi Bu kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang saya lakukan Pak gini, karena di sekolah kita ini ada guru
yang tinggal di Desa Batu Karang ini, ada yang di luar Desa Batu Karang. Jadi itu saya pilih-pilih dulu Pak, guru yang mana namanya tinggal di Batu Karang, guru yang mana namanya di luar Desa Batu Karang. Nah, itu yang saya lakukan dalam Pak. Jadi Ibu dalam mengidentifikasi nih antara dilema etika ataupun rujukan moral, khususnya Ibu langsung kepada kasus nyatanya, kasus realnya. Jadi ketika Ibu memilah-milih nih mana guru yang masuk di Batu Karang ataupun di luar Batu Karang, itu termasuk dilema etika yang nantinya akan tercipta permasalahan dari situ. Betul seperti itu, Bu? Betul Pak. Jadi menurut modul kita nih Bu, kalau dilema etika itu sebenarnya ada dua hal ya, keputusan yang dua-duanya ini benar Bu. Tapi kita harus menentukan salah satu yang paling benar, khususnya demi keberlangsungan pendidikan di sekolah kita agar lebih baik lagi, yang berfokus pada kebutuhan peserta didik. Tapi kalau dia rujukan moral ini Bu, seperti ada dua hal, yang satu benar, yang satu salah gitu kan Bu. Jadi kita harus menetapkan pilihan pada sebuah kebenaran. Iya. Jadi terkait yang Ibu sampaikan tadi, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, tentunya terutama untuk kasus-kasus ataupun dua kepentingan yang sama-sama benar. Iya. Bagaimana Bu? Saya buat begini Pak, karena ya kita hidup ini punya etika, punya moral, punya perasaan kan. Jadi walaupun ada Bapak Ibu guru yang tinggal di luar Desa Batu Karang, agar pembelajaran anak didik kita tetap berjalan dengan baik, ya saya upayakan guru yang di luar Desa Batu Karang itu jangan masuk di jam pertama atau jam kedua Pak, biar belajar di jam pertama itu tetap berjalan dengan baik. Kita utamakan guru yang tinggal di Desa Batu Karang. Jadi dalam hal ini Ibu menentukan gitu Bu ya, untuk yang masuk jam pertama itu khususnya kalau bisa guru-guru yang ada di wilayah Batu Karang dan sekitarnya, seperti itu Bu ya. Kemudian yang dia tinggal di luar Batu Karang, baik itu di luar daerah maupun di kota-kota, itu kalau bisa digeser jam pembelajarannya ya Bu, di jam ketiga dan seterusnya seperti itu. Terima kasih Bu. Selanjutnya, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya gimana ini Bu dalam pengambilan keputusan tersebut? Langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu Pak, ya saya berdiskusi juga dengan Bapak Ibu guru yang lain, karena nanti kalau nggak saya diskusikan, ya namanya kita manusia Pak, kan ada cemburu sosial kan. Jadi mereka merasa nanti saya dianak-tirikan, ada anak kandung. Itu yang saya lakukan Pak. Good Bu, baik sekali Bu ya. Lanjut kita Bu ya, pertanyaan nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Untuk mengambil keputusan efektifnya Pak, itu saya berdiskusi juga dengan Bapak Ibu guru yang lain, atau diadakan rapat di sekolah kita ini agar semua Bapak Ibu guru itu bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kita laksanakan bersama. Jadi langkah-langkahnya mengutamakan diskusi Bu ya, untuk mencapai kata mufakat ataupun pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk banyak orang, seperti itu Bu ya. Pastinya dalam langkah-langkah ini ataupun keputusan nanti yang akan Ibu ambil ada tantangan Bu ya kan. Jadi menurut Ibu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan Bu? Tantangan itu yang namanya manusia Pak, walaupun kadang kita putuskan bersama, ada juga dalam keputusan yang kita putuskan bersama itu, sebagian ada juga kadang-kadang nggak setuju dengan keputusan itu sebetulnya. Tapi walaupun begitu ya, kalau memang di dalam rapat dia oke, ya tetap kita jalankan ya. Itu yang kita lakukan di sini Pak. Lebih ke ego diri ya Bu ya, berarti Bu, ego diri masing-masing Bu ya. Walaupun mungkin kita sudah memutuskan sesuatu, pasti tidak bisa menyenangkan banyak orang Bu ya. Tapi kalau memang keputusan itu sudah berdasarkan diambil dari sebuah rapat yang bersama-sama diskusi, ya mau nggak mau keputusan itu harus kita jalankan secara bersama-sama Bu ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu,
apakah Ibu memiliki tata kala waktu, Bu, ataupun jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Jadwalnya apakah memang sudah tertata, apakah situasional saja, Bu? Kemudian bagaimana prosedurnya yang Ibu lakukan? Kalau jadwal itu ada, Pak, tapi nggak bisa lihat saya pastikan harus di sini begitu. Saya harus melihat situasi dan kondisi juga, Pak, karena kadang kalau kita mau menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu guru, terlebih untuk meluruskan yang bengkok pada Bapak Ibu guru itu, kita kan harus melihat situasi dan kondisi. Kalau nanti kondisinya nggak kondusif, bagaimana bisa dia menerima apa yang mau kita sampaikan, Pak? Jadi itu ada kita lakukan, dan ketika waktu itu sudah saya merasa kondusif, ada saya panggil Bapak Ibu guru itu berbicara dengan empat mata. Dan ada juga guru yang sering mengatakan dirinya sakit, Pak. Itu kita kunjungi juga ke rumahnya, apakah benar adanya dia sakit itu. Itu yang kita lakukan di sini, Pak. Siap, Bu, mantap, bagus sekali, Bu, ya. Kemudian selanjutnya nih, Bu, adakah seseorang, Bu, ataupun faktor-faktor utama yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada, Pak, ada, karena ya yang namanya hidup, Pak, kan semua itu 50% pendukung, 50% yang nggak mendukung, Pak. Pasti yang 50% itu mendukung kita juga. Ya, Bu, berarti memang dalam hidup ya, Bu, ya, pasti keputusan yang kita ambil nggak bisa menyenangkan banyak orang, Bu, ya. Iya. Tapi ya tentunya dari penguatan orang-orang ataupun faktor-faktor pendukung kita ini, kita bisa dengan mantap mengambil sebuah keputusan itu. Dan tentunya keputusan contohnya di sekolah, Bu, ya. Tentunya keputusan yang kita ambil berdasarkan kepentingan ataupun kebutuhan peserta didik, seperti itu, Bu, ya. Berpihak pada murid, Bu, ya. Pertanyaan terakhir, Bu. Pertanyaan terakhir dari semua yang telah kita diskusikan, Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa nih kira-kira yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan terkhusus dilema etika tersebut? Gini, Pak, saya lihat walaupun kadang keputusan itu sebagian merasa nggak begitu nyaman untuk dirinya, tapi kalau saya perhatikan dengan arahan-arahan dari kepala sekolah, kemudian walaupun dengan berat hati, Bapak Ibu guru ini melanjutkan, Pak, melaksanakan apa keputusan yang kita putuskan bersama itu. Walaupun memaksakan diri, tapi mereka melaksanakannya juga, Pak. Jadi seperti itu, Bu, ya. Intinya pokoknya apapun keputusannya, ya kan, yang kita ambil, kita selayaknya berdasarkan hasil diskusi musyawarah bersama, ya kan, dari yang saya sampaikan tadi. Kemudian diambillah sebuah keputusan, walaupun terkadang keputusan itu tidak mengenakan bagi beberapa orang, tapi kalau memang itu sudah menjadi kata mufakat, mau tidak mau, suka tidak suka, keputusan itu harus diambil. Tentunya segala keputusan yang ada di institusi pendidikan, institusi resmi, harus berdasarkan kebutuhan ataupun berpihak pada peserta didik, seperti itu, ya. Betul, Pak. Jadi terima kasih, Bu, sangat bermanfaat hasil wawancara saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa saya aplikasikan nantinya, Bu. Ya, siapa tahu di kemudian hari saya bisa berada menjadi pimpinan di salah satu institusi pendidikan, ya kan. Mungkin ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Ibu khususnya pada kesempatan kali ini bisa saya terapkan. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, Bu. Terima kasih, Pak, ya. Semoga berhasil, Pak, ya.
depan Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri.